Selamat sore Bapak dosen. Jadi hari ini saya atas nama Waira dengan NIM 25530111610 akan membacakan jawaban ujian akhir semester Etnomatematika dan juga Sains. Yang pertama itu adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan juga kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dalam berbagai tradisi tersebut terkandung konsep matematika dan juga sains yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak selalu didasari oleh masyarakat, berbagai praktik budaya di Bali seperti tata ruang desa tenganan, sistem irigasi subak, kalender pawukon, arsitektur rumah adat Bali, seni ukir, anyaman, hingga pemanfaatan bahan alam menunjukkan adanya penerapan konsep geometri, pengukuran pola, kesetimbangan, dan juga prinsip-prinsip ilmiah seperti hidrologi, ekologi, fisika, dan juga kimia. Etnomatematika dan etnosains hadir dalam sebagai pendekatan yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan budaya lokal, sehingga pembelajaran menjadi lebih konseptual dan juga bermakna. Dengan mengkaji berbagai praktik budaya tersebut, peserta didik tidak hanya memahami konsep matematika dan juga sains, tetapi juga mampu menghargai serta melestarikan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas bangsa. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis penerapan etnomatematika dan juga etnosains dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sebagai dasar pengembangan pembelajaran yang relevan dengan berbagai budaya Indonesia. Selanjutnya ada 15 rumusan masalah yang akan saya bahas dengan tujuan adalah untuk menganalisis penerapan konsep etnomatematika dan sains dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali, memahami keterkaitan budaya lokal dengan konsep matematika dan sains, serta mengkaji manfaat penerapan sebagai upaya mendukung pembelajaran yang konseptual, pelestarian budaya, dan juga pengembangan pendidikan berbasis kearifan lokal. Selanjutnya ada konsep matematika dan prinsip sains dalam tata ruang tradisional Desa Tenganan Pegeringsingan. Jadi tata ruang tradisional Desa Tenganan Pegeringsingan ini menerapkan konsep etnomatematika melalui pengukuran, proporsi, dan juga geometri dalam penentuan ukuran serta jarak antar bangunan. Pola tata ruang yang teratur menciptakan kesetimbangan dan juga keteraturan lingkungan pemukiman. Dari sisi sains, penataan bangunan memperhatikan pencahayaan alami, sirkulasi udara, dan juga kondisi lingkungan sehingga menciptakan hunian yang nyaman, sehat, serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mengintegrasikan konsep matematika dan juga sains ke dalam pembangunan pemukiman melalui kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya ada konsep matematika serta prinsip hidrologi dalam ekologi sistem pembagian air subak. Jadi, sistem subak itu merupakan bentuk penerapan etnomatematika melalui pembagian air yang dilakukan secara adil berdasarkan luas lahan dan juga kebutuhan setiap petani. Masyarakat memanfaatkan perhitungan sederhana, kesepakatan bersama, dan juga pengalaman turun-temurun sehingga distribusi airnya tetap merata tanpa menggunakan alat ukur modern. Dari sisi sains sendiri, sistem ini didukung oleh prinsip hidrologi dalam mengatur aliran air dan prinsip ekologi yang menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Oleh karena itu, subak menjadi contoh pengelolaan sumber daya air yang efektif, berkelanjutan, dan juga berbasis budaya lokal. Selanjutnya ada konsep geometri pada motif kain songket serta hubungan dengan kreativitas dan observasi dalam sains. Jadi motif kain songket itu mengandung berbagai konsep geometri seperti simetri, pola belulang, translasi, dan juga refleksi yang tersusun secara teratur. Penenun memanfaatkan ketelitian dan juga kemampuan observasi dalam menyusun setiap motif sehingga menghasilkan pola yang indah dan juga seimbang. Dari perspektif sains, proses tersebut menunjukkan kemampuan mengamati, berpikir kreatif, dan juga memecahkan masalah dalam menghasilkan karya yang bernilai estetika tinggi. Dengan demikian, kain songket menjadi salah satu contoh penerapan etnomatematika dan juga etnosains dalam seni budaya. Selanjutnya ada efisiensi segi 6 pada anyaman bambu ditinjau dari perspektif matematika dan juga sains. Bentuk segi 6 pada anyaman bambu dipilih karena mampu menutupi bidang secara rapat tanpa menyisakan celah, sehingga penggunaan bahan menjadi lebih efisien dibandingkan bentuk persegi. Dari sudut pandang etnomatematika, bentuk ini memiliki luas yang optimal sehingga keliling yang relatif kecil. Dari sisi sains, struktur segi 6 mampu mendistribusikan beban secara merata sehingga anyaman menjadi lebih kuat dan juga tahan lama. Oleh karena itu, bentuk segi 6 merupakan pilihan yang efisien baik dari segi penggunaan bahan maupun kekuatan struktur. Selanjutnya ada konsep matematika dan juga sains dalam penentuan waktu melaut berdasarkan posisi bulan, arah angin, dan pasang surut air laut. Jadi masyarakat pesisir itu menentukan waktu melaut dengan mengamati posisi bulan, arah angin, dan pasang surut air laut. Praktik ini menunjukkan penerapan konsep matematika dalam mengenali pola siklus alam, dan perhitungan musim.
Dari sisi sains sendiri, pengetahuan tersebut berkaitan dengan astronomi, meteorologi, dan juga oseanografi yang memengaruhi kondisi laut. Saat ini, pengetahuan lokal dapat dipadukan dengan teknologi modern seperti perakiraan cuaca dan sistem navigasi sehingga aktivitas melaut menjadi lebih aman dan juga efektif. Selanjutnya ada konsep geometri pada susunan Banten serta kaitannya dengan prinsip kesetimbangan dalam sains. Jadi pembuatan Banten itu memanfaatkan bentuk-bentuk geometri seperti lingkaran, segitiga, dan juga persegi yang memiliki susunan teratur dan juga seimbang. Bentuk tersebut mencerminkan konsep etamatematika berupa simetri, proporsi, dan juga keteraturan. Dari perspektif sains, itu penyusunan berbagai unsur tumbuhan dalam Banten menunjukkan prinsip keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati karena memanfaatkan berbagai jenis bahan alami. Dengan demikian, Banten tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga mengandung nilai matematika dan juga sains. Selanjutnya ada konsep matematika dalam sistem kalender Paukon. Jadi, kalender Paukon menerapkan konsep matematika berupa pola bilangan, siklus waktu, dan juga pengulangan yang digunakan untuk menentukan hari baik dalam berbagai kegiatan termasuk bercocok tanam. Sistem ini didasarkan pada perhitungan siklus yang diwariskan secara turun-temurun, dibandingkan dengan kalender pertanian modern yang menggunakan data ilmiah dengan mengenai iklim dan juga cuacanya. Paukon ini memiliki keunggulan dalam melestarikan budaya, tetapi juga memiliki keterbatasan dalam menghadapi perubahan iklim yang tidak menentu. Oleh karena itu, keduanya dapat saling melengkapi dalam mendukung kegiatan pertanian. Selanjutnya ada konsep geometri dan juga prinsip sains pada desain lumbung padi tradisional. Jadi lumbung padi tradisional itu dirancang menggunakan bentuk geometri tertentu dengan atap yang tinggi dan juga ventilasi alami. Desain ini memungkinkan sirkulasi udara berlangsung dengan baik sehingga kelembapan di dalam lumbung tetap terjaga. Dari sisi sains, kondisi tersebut membantu mencegah pertumbuhan jamur, mengurangi serangan hama, dan juga menjaga kualitas padi selama penyimpanan. Hal ini menunjukkan bahwa desain tradisional telah menerapkan prinsip matematika dan juga sains secara efektif. Selanjutnya ada pengetahuan lokal tentang indikator musim hujan sebagai bentuk etnosains berbasis budaya. Masyarakat pedesaan memanfaatkan perubahan pada tanaman tertentu sebagai indikator datangnya musim hujan. Pengetahuan ini diperoleh melalui pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus dari generasi ke generasi sehingga menjadi bagian dari etnosains dan berbasis budaya. Dari sudut pandang sains, keberadaan pengetahuan tersebut dapat diuji menggunakan metode ilmiah seperti melakukan observasi, pengumpulan data dalam jangka waktu yang tertentu, kemudian membandingkan dengan data curah hujan dan juga kondisi iklim. Dengan demikian, pengetahuan lokal dapat dibuktikan secara ilmiah sekaligus menjadi pelengkap informasi dalam memprediksi perubahan musim. Selanjutnya ada penerapan transformasi geometri pada motif ukiran Bali serta pengaruhnya terhadap nilai estetika dan juga efisiensi produksi. Motif ukiran Bali banyak menerapkan konsep transformasi geometri seperti translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi sehingga secara konsisten memberikan nilai estetika yang tinggi serta menciptakan keseimbangan visual pada setiap ukiran. Selain memperindah hasil karya, penggunaan pola yang berulang juga membuat proses pembuatan lebih efisien karena pengrajin dapat menggunakan pola dasar yang sama pada berbagai ukiran. Hal ini menunjukkan bahwa seni ukir di Bali memadukan nilai seni dengan konsep matematika secara nyata. Selanjutnya ada konsep matematika dan prinsip fisika dalam proses pembuatan garam tradisional. Pembuatan garam tradisional itu memanfaatkan konsep matematika dalam memperkirakan hasil produksi berdasarkan luas tambak, volume air laut, dan juga lama waktu penguapan. Perhitungan tersebut membantu petani menentukan jumlah garam yang dapat dihasilkan dalam setiap siklus produksi. Dari sisi fisikanya, proses pembuatan garam ini didukung oleh perpindahan kalor dari sinar matahari dan juga penguapan air yang dipercepat oleh hembusan angin. Semakin tinggi suhu dan semakin cepat proses penguapan, maka semakin banyak kristal garam yang akan terbentuk. Oleh karena itu, keberhasilan produksi garam dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan juga penerapan prinsip fisika. Selanjutnya ada konsep pengukuran arah dan geometri dalam penentuan orientasi rumah adat terhadap gunung dan juga laut. Rumah adat masyarakat Bali itu dibangun dengan orientasi tertentu yang menghadap ke arah gunung ataupun ke arah laut sesuai dengan nilai budaya yang dianut masyarakat. Penentuan orientasi tersebut menerapkan konsep pengukuran arah mata angin dan juga geometri dalam penerapan bangunan. Dari sisi sains, orientasi bangunan juga memengaruhi pencahayaan, sirkulasi udara, serta kenyamanan penghuni karena memanfaatkan kondisi lingkungan secara optimal. Dengan demikian, penentuan arah bangunan tidak hanya memiliki makna budaya, tetapi juga memberikan manfaat bagi kualitas lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya ada strategi pembelajaran berbasis matematika untuk mengajarkan konsep luas dan juga volume menggunakan bangunan Bali tradisional. Jadi, bangunan Bali tradisional itu dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk mengenalkan konsep luas dan juga volume secara konstelektual. Guru dapat mengajar peserta didik dengan mengamati bentuk bangunan, mengidentifikasi bangun datar maupun bangun ruang, kemudian menghitung luas atau volumenya berdasarkan ukuran sebenarnya,
Strategi ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik karena peserta didik belajar melalui objek yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain meningkatkan pemahaman konsep matematika, pendekatan ini juga membantu menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal, namun pelaksanaannya memerlukan kreativitas guru serta dukungan media pembelajaran yang memadai. Selanjutnya ada manfaat, kendala, juga strategi implementasi kurikulum berbasis etnomatematika dan etnosains di sekolah. Penerapan kurikulum berbasis etnomatematika dan juga etnosains memberikan manfaat berupa pembelajaran yang lebih konstruktual, meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian budaya lokal. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber belajar, kurangnya pemahaman guru mengenai budaya lokal, serta belum tersedianya bahan ajar yang memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal dengan konsep matematika dan sains modern. Latihan bagi guru serta penyediaan media pembelajaran yang sesuai. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna sekaligus mendukung pelestarian kearifan lokal. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa berbagai budaya dan juga kearifan lokal masyarakat Bali mengandung penerapan konsep etnomatematika dan juga etnosains yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Konsep matematika seperti geometri, pengukuran, pola, simetri, dan juga perhitungan, serta prinsip-prinsip sains seperti hidrologi, ekologi, fisika, kimia, dan juga astronomi telah diterapkan dalam tata ruang, sistem subak, seni budaya, arsitektur, hingga pengelolaan sumber daya alam. Penerapan pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa budaya lokal tidak hanya memiliki nilai tradisi, tetapi juga mengandung nilai ilmiah yang dapat dijadikan sumber belajar. Oleh karena itu, integrasi matematika dan etnosains dalam pembelajaran menjadi salah satu upaya meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap matematika dan juga sains, sekaligus melestarikan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan juga selamat sore Bapak.